Tarawih kilat di Ponpes Indramayu 23 rakaat tuntas dalam waktu 6 menit, teman-teman. Kita lihat cara sholatnya. Tuh, gak jelas sholatnya. Tradisi tarawih kilat masih tetap kita lestarikan. Namun tempat ini kita dibedakan. Kenapa? Karena ini tarawih merupakan tradisi dari turun-temurun. Oh, tuh, perhatikan. Kenapa ini dilestarikan? Karena sudah masuk kepada tradisi. Jadi karena sudah menjadi tradisi, kalau kita memerangi, kita yang akan dimusuhi oleh umat. Kata siapa? Kata Habib Idrus Samli. Memang tahlilan ini di dalam kitab I'anatul Talibin bid'ah mungkarah, dalam sebagian lain dikatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah orang yang memerangi akan mendapatkan pahala. Tapi persoalannya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat, kalau diperangi malah kita yang dimusuhi oleh orang. Padahal kata para ulama di dalam ada seorang ulama dari mazhab Hambali, ada kitab namanya Al-Adabus Syar'iyyah wal Mirahul Mar'iyah, karangannya Ibnu Muflih Al-Maqdisi. Beliau muridnya Syekh Ibnu Taimiyah. Kitab ini diterbitkan oleh pemerintahan Saudi Arabia. Beliau mengatakan la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya keluar dari adat masyarakat selama tidak haram. Tahlil itu selamatan kan tidak haram. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tahlilan, ada orang yang heran karena tahlilan itu bid'ah, padahal orang itu dianggap bersedekah dan bagus membaca surat Yasin untuk meninggal. Salahnya di mana? Ya, ulama-ulama Syafi'iyah semuanya mengatakan bid'ah. Salahnya ritualnya. Ya. Kalau Anda ingin mengirim pahala, silakan, tidak harus bikin acara apa? 3 hari, 7 hari, 10 hari. Anda ingin bersedekah, silakan, tidak harus bikin. Tapi tak kala itu seakan-akan suatu kewajiban. Ini kenyataan. Tahlilan seakan-akan suatu apa? Kewajiban. Bagaimana harus mewajibkan sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada? Justru di zaman Nabi sebaliknya, justru orang beri makanan kepada orang yang apa? Meninggal. Ustadz kita kan, ya silakan, tidak apa, tapi tidak usah mesti buat ritual seperti itu. Sekarang seperti kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Sebagian orang ada yang setelah bersin, dia baca Al-Fatihah. Harusnya kan Alhamdulillah. Tapi dia baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bilang yarhamukallah nunggunya lama. Mau bilang yarhamu, tahu alif lam mim dzalikal kitabul la. Nunggu sampai surat Al-Baqarah baru yarhamukallah. Ada yang bilang salahnya di mana baca Al-Fatihah? Pertanyaan kan sama kira-kira demikian. Salahnya di mana kalau baca Al-Fatihah? Ya salah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kata beliau, teman-teman. Yang dimana beliau memberikan pernyataan apapun yang sudah menjadi tradisi, ya janganlah diperangi. Kalau kita memeranginya, maka kita yang akan dimusuhi. Umat ini, Bapak ya, Pak Habib ya, Pak Habib Idrus Samli, umat ini sebenarnya manut kepada ulama. Kalau ulama mengatakan A, perhatikan baik-baik, pasti umat akan ikut A. Seandainya di Indonesia, para ulama nih, baik yang Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Salafi, NU, semua ini kompak memfatwakan salat tarawih tidak boleh ngebut, tidak boleh kilat. Yang melanggar akan diberi sanksi. Apa yang akan terjadi, teman-teman? Umat akan ikut. Umat akan manut. Dan tidak akan ada lagi salat-salat seperti itu, kecuali mereka yang membangkang. Seperti contoh rok. Hukum rok MUI jelas mengharamkan. Tapi karena adanya yang memakruhkan, adanya yang memubahkan, bahkan ada yang menghalalkan, bahkan ada yang mewajibkan. Muhammadiyah utut haram, NU wajib. Tuh, lihat. Mewajibkan rok. Akhirnya apa? Masih banyak yang mengikuti karena tidak kompaknya para ulama. Jadi umat masih tercerai-berai. Begitu. Ini tradisi katanya. Perhatikan softnya, teman-teman. Tidak ada hijab. Ya? Kan harusnya ada hijabnya, ada penutup antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Sudah softnya nggak jelas. Makanya tiap tahun kita pertahankan tetap masih di kisaran antara 6 sampai 7 menit. 6-7 menit. Sudah turun-temurun. Artinya turun-temurun. Sudah hampir 17 tahun. Wow, 17 tahun, teman-teman. Jadi sudah melaksanakan sholat tarawih kilat selama 17 tahun. Dan gak ada yang mendakwahkan begitu, bahwa tidak boleh sholat semacam itu. Memperhatikan softnya saja awur-awuran, apalagi melihat tata cara sholatnya.
Dan mereka dengan bangganya mereka menyatakan ini adalah tradisi. Jadi kalau kita menghilangkan tarawih kilat ini berarti seakan-akan kita menghilangkan tradisi tarawih kilat tersebut. Tuh nggak mau. Jadi tradisi harus tetap dilestarikan meskipun menyelisihi syariat, teman-teman. Aduh, nggak tahu sudah. Bacaan masih seperti biasa, ada tajwidnya, ada suratnya, rukunnya juga kita terpenuhi. Surat pendek yang kita baca yaitu diantaranya juz amma. Juz amma. Bukan surat-surat panjang, ya apa yang mereka pikirkan di luar yang. Gimana Ar-Rahman misalkan, ya Ar-Rahman itu kan agak panjang. Bagaimana cara bacanya? Meskipun surat-surat pendek masih agak panjang gitu. Ngebut, super ngebut teman-teman. Ya memang iya, Al-Habib Umar pun juga mengajarkan baca seperti itu, ngebut. Dan kalau saya mata awam melihat bacaan Habib Umar, ya iya bacaan Habib Umar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena kalau saya mau bilang jelek, nanti ada kaum sakit hati pemuja Habib yang meradang di komentar. Bawa mereka dengan Harry Pras, masih belum ngaji, masih belum paham 7 qiraat yang ada di dunia. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Aduh. Kita laksanakan ini. Tidak ada kendala, menurut kami normal saja. Ya benar, tidak akan ada kendala. 6 menit apa? Mau kendala apa kalau 7 menit, 6 menit? Gak ada. Biasa saja, tidak ada yang sangat luar biasa. Karena ini adalah merupakan tradisi kita tiap tahun, makanya ini hal yang biasa menurut kami. Biasa. Kenapa memilih tarawih kilat? Kenapa? Karena dekat dengan rumah, terus juga ya cepet, jadi bisa istirahatnya bisa banyak. Oh. Istirahatnya banyak teman-teman. Padahal ada rumus ya. Kalau kita di bulan Ramadan itu, ketika hendak mau berbuka puasa, bukalah secukupnya dan ibadahlah sepuasnya. Padahal ada istilah seperti itu. Oh enggak, ini bisa istirahat banyak katanya. Tapi nggak apa-apa, ada benernya juga. Karena kalau kita berpuasa teman-teman, seharian itu sudah menjadi ibadah kita. Seharian full itu jadi ibadah kita teman-teman. Jadi pahala mengalir terus. Berkah memang bulan ini. Malamnya ya mungkin bener istirahat ya, karena siangnya ibadah. Ya nggak apa-apa. Cuman nggak perlu ngebut-ngebutan juga. Ya mungkin karena juga terpaksa. Di area tempat dia tinggal adanya cuma masjid ini ya, jadi harus ke situ lah. Lanjut dulu dah. Iya. Sempat kelelahan apa gimana? Enggak, kelelahan juga enggak sih, soalnya kan udah dari kemarin juga tarawih di sini. Setiap tahun tarawih di sini, jadi udah kebiasaan sih. Udah. Tadi durasinya berapa menit? Tadi sekitar 6 sampai 7 menitan. Iya, mantap. Jadi 6 sampai 7 menit. 1 menit ada 60 detik. Artinya teman-teman, dalam 1 menit harus selesai 2 sampai 3 rakaat. Kurang lebih setiap rakaat itu harus diselesaikan dalam waktu 20 sampai 25 detik. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Saya tidak tahu mau komentar apa dan mau komentar bagaimana. Kenapa di Indonesia banyak sekali aliran-aliran aneh nyeleneh. Aliran-aliran yang ketika dikritik mereka tidak mau, ketika mau diajak ya minimal lah beragama dengan cara yang sederhana. Gak perlu berlebihan dalam beribadah, cukup sederhana dan tepat sasaran, itu sudah lebih dari cukup. Tapi mereka ada yang menghalangi teman-teman. Kalau menurut kalian apa sih yang menghalangi mereka untuk melihat kebenaran sehingga pada hari ini, sampai hari ini pun hal seperti ini masih terus berulang-ulang? Silahkan coba kalian komentar di bawah.